Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bareng saya Rizal Sidik, mahasiswa PSI Tegal kelas 12 2B35. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan hasil pengerjaan soal latihan 1 dan latihan 2 pada tugas pertemuan 3 mata kuliah metode perancangan program atau MPP yang diampu oleh dosen Pak Andrian. Langsung saja, pada soal latihan pertama ada sebuah soal yang berbunyi sebuah bidang tanah dengan ukuran 22 meter kali 15 meter akan dibangun sebidang rumah dengan ukuran 8 meter kali 10 meter. Sisa tanah yang tidak dibangun ditumbuhi rumput. Pemilik rumah berencana memanggil tukang potong rumput untuk merapikan rumput di halaman rumahnya. Tarif per jam tukang rumput sebesar 100.000 per jam. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah tarif yang harus dibayar untuk memotong rumput di halaman rumah tersebut dengan rata-rata 2 meter per menit. Jadi soal tersebut dapat diketahui bahwa luas tanah yang kita asumsikan sebagai A yaitu 22 meter kali 15 sama dengan 330 meter persegi. Lalu luas rumah yang dibangun seluas 8 kali 10 meter yang kita asumsikan sebagai B yaitu dengan luas 80 meter persegi. Terus T yang kita asumsikan sebagai tarif tukang potong rumputnya yaitu 100.000 per jam. Kemudian V, kecepatan rata-rata potong rumputnya yaitu 2 meter per menit. Lalu yang ditanyakan adalah tarif yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah. Jadi penyelesaian adalah kita pertama-tama cari dulu luas sisa bidang yang ditumbuhi rumput, yaitu kita asumsikan sebagai L, luas rumput, yaitu dengan cara mengurangi dari luas tanah dikurangi dengan luas bangunan rumahnya, yaitu sekitar 330 meter persegi dikurangi 80 meter persegi, yang hasilnya adalah 250 meter persegi. Lalu kemudian kita cari waktu tempuhnya untuk memotong rumput seluas 250 meter persegi, yaitu dengan L luasnya dibagi T atau waktu. T nya yaitu sama dengan luas dikali kecepatan rata-ratanya, yaitu luasnya yaitu 250 meter persegi dibagi 2 meter per menitnya menghasilkan 125 menit atau 2,5 menit, 2 jam, 5 menit. Kemudian kita cari tarif per menitnya. Yang telah kita ketahui adalah tarif potongnya per jam. Kemudian caranya yaitu tarif potong dibagi jam, 1 jam atau menit, yaitu 100.000 dibagi 60 menit. Hasilnya tarif per menitnya yaitu 1666,6 kita bulatkan menjadi 1667 per menit. Dari hasil tersebut dapat kita hitung atau kita ketahui bahwa tarif yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah adalah tarif per menit dikali waktu tempuh yang dibutuhkan, yaitu sebesar 1667 dikali 125 menit atau 2,2 jam lebih 5 menit, yang menghasilkan sebesar 208.375 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan kepada si tukang potong rumput sebesar 208.375 rupiah. Dari soal tersebut, dari hasil tersebut dapat kita gambarkan sedikitnya, yaitu programnya yaitu menghitung tarif potong rumput dengan rata 2 meter per menit.
Yang kita deklarasikan adalah inisialisasi luas tanah seluas 22 meter dikali 15, kemudian menginisialisasi luas rumah dengan luas 8 dikali 10 meter, kemudian inisialisasi tarif tukang potong rumputnya yaitu 100.000 per jam, kemudian inisialisasi kecepatan potong rumputnya yaitu 2 meter per menit. Kemudian kita deskripsikan, itu mulai, terus masukkan nilai luas tanah, masukkan nilai luas rumah, kemudian hitung sisa luas tanah yaitu atau sama dengannya luas yang ditumbuhi rumput, itu luas tanah dikurangi luas rumah, kemudian hitung waktu tempuh potong rumputnya yaitu luas sisa tanah dibagi waktu rata-rata potongnya, kemudian hitung tarif per menitnya yaitu tarif tukang potong dibagi 1 jam atau 60 menit. Kemudian dari proses tersebut kita dapat mengecek atau cetak hasil tarifnya, kemudian selesai. Dari PCT code tersebut dapat digambarkan flowchartnya seperti ini. Pertama kita start, terus inisialisasi luas rumah, luas tanah, tarif tukang rumputnya, terus kecepatan potongnya, kecepatan rata-rata potong rumputnya. Kemudian kita masukkan nilai luas tanahnya berapa, kemudian kita masukkan nilai luas rumahnya. Setelah itu kita proses untuk mencari hitung banyak waktu tempuhnya dengan cara luas sisa tanah dibagi waktu rata-rata potongnya. Kemudian kita hitung harga tarif potong rumputnya yang harus dibayar oleh pemilik rumah yaitu dengan cara tarif potong per menit dibagi jam, yang hasilnya itu. Kemudian dari proses yang udah kita lakukan di atas, maka kita akan bisa mencetak hasil tarif yang harus dibayar oleh pemilik rumahnya yang berjumlah Rp208.375. Setelah itu selesai. Mungkin itu penjelasan dari soal latihan pertama. Kemudian kita lanjut ke soal latihan kedua. Soalnya berbunyi, seorang kontraktor sedang melakukan pembangunan sebuah rumah dengan ukuran 8 x 12 meter. Rumah tersebut akan dipasang ubin dengan ukuran 30 cm x 30, dan setiap kardusnya memiliki ukuran 1 meter persegi. Terus yang ditanyakan adalah berapakah kardus ubin yang harus dibeli. Buatlah PCT code dan flowchartnya serta program hitung kebutuhan ubinnya. Dari soal tersebut kita ketahui luas bangunan rumah yang kita asumsikan sebagai A yaitu luas 8 x 12 meter, kemudian luas ukuran ubinnya yang kita asumsikan sebagai U dengan ukuran 30 x 30 cm, terus ukuran kardusnya kita asumsikan sebagai K dengan ukuran kardus 1 meter persegi. Lalu penyelesaiannya adalah kita pertama cari dulu luas rumahnya keseluruhan, yaitu A kita asumsikan sebagai luas bangunan rumah yaitu 8 meter x 12 meter sama dengan 960.000 cm persegi. Kemudian punya yaitu ukuran si kardus ukuran si ubinnya yaitu 30 x 30 cm yaitu 900 cm persegi. Kemudian ukuran kardusnya yaitu 1 meter persegi sama dengan 100 cm. Jadi kita cari pertama banyak ubinnya. Yang pertama dengan cara kita ukur dari panjang ubin atau jumlah ubin menurut panjang rumahnya yaitu 1200 cm dibagi 30 cm, ditemukan hasil sebanyak 40 buah ubin. Kemudian
kita cari ubin lagi dengan asumsi lebar rumahnya, yaitu dengan cara lebar rumah dibagi lebar ubin sama dengan 800 cm dibagi 30 cm yang menghasilkan sebanyak 27 buah ubin. Kemudian kita jumlahkan berapa sih jumlah ubin yang dibutuhkan. Jumlah ubinnya yaitu dari panjang ubin ini dikali lebar ubin, yaitu sebanyak 40 buah dikali 27 buah yang hasilnya 1080 buah. Jadi jumlah kardus ubin yang harus dibeli yaitu jumlah ubin dibagi luas kardusnya, yaitu jumlah ubinnya itu 1080 dibagi 100 sama dengan 10,8 kardus, atau kita bulatkan menjadi 11 kardus. Prosedur code-nya yaitu nama programnya menghitung jumlah kardus ubin. Yang kita deklarasikan adalah inisialisasi luas bangunan rumah yang sebesar 8 x 12 meter, kemudian inisialisasi ukuran ubin yaitu seluas 30 x 30 cm. Kemudian kita deskripsikan nilai, lalu masukkan nilai luas bangunan rumah, terus masukkan nilai luas ukuran ubin, kemudian hitung banyak ubin yaitu dari panjang rumah dibagi ubin serta lebar rumah dibagi ubin, lebar ubin. Kemudian hitung jumlah kardusnya. Dari sini untuk menghitung jumlah kardusnya kita sudah mengetahuinya, yaitu dari banyaknya ubin atau jumlah ubin dibagi dengan ukuran kardus. Dari proses itu kita akan dapat mencetak hasil jumlah kardus yang harus dibeli, kemudian selesai. Kemudian flowchartnya adalah seperti ini. Pertama start, terus inisialisasi kan, seperti luas bangunan rumah, ukuran ubin serta luas kardus. Kemudian prosesnya masukkan nilai luas bangunan rumah, kemudian masukkan nilai luas ubin, kemudian selanjutnya yaitu hitung banyaknya ubin, yaitu dengan cara panjang rumah atau jumlah panjang ubin dibagi lebar ubinnya yang 30 cm. Kemudian lebar rumah atau lebar jumlah ubin dibagi lebar ubinnya. Dan nanti akan menghasilkan jumlah banyaknya ubin yang harus dipasang. Kemudian setelah itu kita cari hitung jumlah kardus ubin yang harus dibeli dengan cara banyaknya ubin atau jumlah ubin dari hasil perhitungan banyak ubin dibagi dengan ukuran kardusnya yang 1 meter persegi atau 100 cm. Dari proses tersebut akan menghasilkan jumlah kardus yang harus dibeli. Maka di situ kita dapat mencetak hasilnya, kemudian selesai. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari pengerjaan yang sudah saya kerjakan dari soal latihan 1 dan latihan 2 pada tugas pertemuan 3 mata kuliah metode perancangan program. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.